Baik, saat ini saya akan membahas cara menentukan inverse dari fungsi komposisi. Untuk menentukan inverse dari suatu fungsi komposisi, setidaknya ada dua cara. Saya akan membahasnya melalui contoh soal 1 dan contoh soal 2. Contoh soal 1. Diketahui fungsi f memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Begitu juga dengan fungsi G, memetakan anggota himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan fx sama dengan x plus 7 dan gx sama dengan 2x min 1. Kita akan menentukan inverse dari fungsi komposisi antara f dan g. F bundaran G inverse, kita akan menentukan inverse-nya dengan cara yang pertama. Nah, cara yang pertama kita menentukan masing-masing inverse dari kedua fungsi ini. Yang pertama, kita tentukan inverse dari fungsi f. Kita tulis kembali fungsi fx sama dengan x plus 7. Cara menentukan inverse-nya seperti pada langkah yang sudah kita bahas pada daring sebelumnya. Kita jadikan Y sama dengan X plus 7. Kita akan membuat bentuk ini menjadi bentuk X sama dengan. Berarti 7-nya kita pindah ke ruas kiri. Jadi Y min 7 sama dengan X. Ini bisa kita balik biar nanti bacanya mudah. Jadi X sama dengan Y min 7. Ini hanya saya balik saja. Nah, sampai di sini kita sudah menemukan bentuk X sama dengan. Artinya kita sudah menemukan inverse-nya. Tinggal kita ganti saja lambangnya jadi F inverse X. Y-nya kita ganti dengan X, yaitu X min 7. Ini adalah inverse dari F X. Selanjutnya, kita akan menentukan inverse dari fungsi G, yaitu fungsi yang kedua. Fungsi G-nya kita tuliskan Gx sama dengan 2x min 1. Selanjutnya, Y sama dengan 2x min 1. Sama seperti tadi, min 1 kita pindah ke ruas kiri, jadinya Y plus 1 sama dengan 2x. Berarti ini juga bisa kita tukar seperti tadi. Ini cuman saya tukar aja jadi 2x sama dengan Y plus 1. Sehingga nanti x-nya adalah Y plus 1 dibagi 2. Ketika kita sudah menemukan bentuk ini, bentuk x sama dengan ini, artinya kita sudah menemukan inverse-nya, yaitu inverse dari Gx adalah ini Y-nya tinggal kita ubah dengan X. X plus 1 per 2. Ini sudah kita pelajari juga di minggu sebelumnya. Selanjutnya, setelah kita dapatkan F inverse X adalah X min 7 dan G inverse X adalah X plus 1 per 2, kita bisa menentukan inverse dari fungsi komposisinya. Kita akan menentukan F bundaran G inverse X. Untuk menjawab soal yang nomor C, pertanyaannya adalah F bundaran G inverse. Nah, kita sudah mendapatkan F inverse tadi adalah X min 7, sedangkan G inverse adalah X plus 1 per 2. Selanjutnya, kita akan mengkomposisikan kedua fungsi ini. F bundaran G inverse ini adalah
kebalikannya, jadi yang belakang dulu. Jadi G inverse dikomposisikan dengan F inverse seperti ini. Nah, ini selanjutnya saya tulis di sebelahnya saja. F bundaran G inverse sama dengan komposisi dari G inverse, jadi yang belakang dulu, dikomposisikan dengan F inverse. Ingat fungsi komposisi, ingat kembali, kalau seperti ini, berarti nanti F inverse dimasukkan ke G inverse. F inverse-nya tadi kita tahu adalah X-7. Nah, X-7 ini kita masukkan ke G inverse, yaitu kita masukkan ke bagian X-nya. Jadi, X-7 kita masukkan ke sini, ke X. Jadi ini tadi, yang awalnya G inverse-nya itu X plus 1, berarti nanti diganti dengan F inverse X plus 1 per 2. Nah, F inverse X tadi adalah X-7 ditambah 1 dibagi 2. Berarti hasilnya X-7 plus 1 adalah -7 plus 1 adalah -6 dibagi 2. Nah, ini adalah inverse dari fungsi komposisi F bundaran Gx. Ini adalah inverse-nya. Kita sudah menemukan inverse dari fungsi komposisi F dengan G. Selanjutnya saya akan membahas contoh soal 2. Contoh soal 2 ini soalnya sama seperti contoh soal 1 tadi, tapi pada contoh soal 2 ini saya akan membahas langkah-langkah menentukan inverse fungsi komposisi dengan cara yang berbeda. Diketahui fungsi f, x adalah x plus 7 dan fungsi gx sama dengan 2x-1. Fungsinya sama seperti pada contoh soal 1 tadi. Kita akan menentukan inverse dari fungsi komposisi f bundaran G. Nah, jika pada contoh soal 1 tadi, untuk pertama kita mencari masing-masing inverse fungsi. Di cara yang kedua ini, kita langsung menentukan fungsi komposisinya terlebih dahulu. Untuk nomor A, kita tentukan fungsi komposisinya. Fungsi fx sama dengan x plus 7 dan fungsi gx adalah 2x min 1. Kita menentukan f bundaran gx. Berarti f gx. Berarti fungsi gx kita masukkan ke fungsi f. Fungsi f yang awalnya tadi x plus 7, berarti x-nya ini kita ganti dengan gx. X-nya ini kita ganti dengan gx, berarti jadinya gx plus 7. Nah, gx adalah 2x min 1 ditambah 7. Berarti hasilnya adalah 2x min 1 ditambah 7. 2x min 1 ditambah 7 adalah 6. Berarti f bundaran gx fungsi komposisinya adalah 2x plus 6. Ini adalah fungsi komposisi dari f bundaran G. Selanjutnya, kita akan menentukan inverse dari fungsi komposisi ini. Kita tadi sudah mendapatkan f bundaran G
adalah 2x plus 6. Kita akan menentukan inverse-nya. Seperti langkah-langkah sebelumnya, kita menentukan inverse. Yang pertama adalah kita buat y sama dengan 2x plus 6. Ini 6-nya kita pindah ke ruas kiri, jadi y min 6 sama dengan 2x. Sampai sini bisa kita tukar, jadi 2x sama dengan y min 6. Sehingga nilai x jadinya y min 6 per 2. Ketika kita sudah sampai sini, sudah sampai x sama dengan, berarti kita sudah menemukan inverse-nya. Nah, berarti inverse-nya ini kita tinggal mengubah ini, mengganti y tadi jadi x. Kita sudah menemukan f bundaran g inverse x sama dengan y-nya tinggal kita ganti dengan x min 6 per 2. Nah, ini kita sudah menemukan inverse dari fungsi komposisi dari f bundaran g inverse. Hasilnya adalah x min 6 per 2. Hasilnya ini sama dengan pada contoh soal 1 tadi. Nah, kalian bisa memilih salah satu dari kedua langkah ini. Kalian bisa memilih mengerjakan seperti cara pada contoh soal 1, atau juga seperti pada contoh soal 2. Terserah kalian, senyaman kalian. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa digunakan sebagai salah satu panduan untuk mengerjakan tugas dan memahami materi tentang inverse suatu fungsi komposisi ini. Jika masih ada pertanyaan maupun ada kesulitan, silahkan menghubungi saya melalui WhatsApp saja. Seperti itu, terima kasih.